Halo guys, ketemu lagi di vlog balap go-kart rental. Sekarang kita lagi berada di BSD untuk ikutan Night Fun Race Season 2 tanggal 9 Desember tahun 2023. Dan untuk kali ini balapan fun race-nya ada dua kategori, yaitu untuk umur 15-17 tahun dan umur 18 plus. Karena kita sudah tua, jadi kita bakal ikut kategori yang dewasa ya. Untuk lokasi fun race kali ini berlokasi di Speedy Karting BSD Extreme Park. Jadi kalau kalian ingin main ke sini langsung aja cari lokasi BSD Extreme Park di Maps ya. Untuk balapan kali ini walaupun temanya Night Fun Race, tapi untuk kelas umur 15-17 tahun ternyata udah balapan duluan ya guys. Tapi karena cuaca yang kurang mendukung karena hujan, maka untuk kelas umur 15-17 tahun podiumnya baru dimulai sekitar jam 7 malam. Nah setelah itu baru deh rangkaian balapan untuk kelas dewasanya dimulai, seperti briefing, penentuan nomor start, dan balapannya. Selamat untuk Kenzi, juara ke-1. Oke. Untuk sesi foto semuanya. Oke, luar biasa semangatnya. Ya, oke, di sini saya akan membahas mengenai format perlombaan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023. Sebelum kita bahas jauh mengenai hal tersebut, saya disclaimer terlebih dahulu supaya tidak ada hal-hal yang nantinya menimbulkan kegaduhan pada saat perlombaan. Perlu teman-teman peserta lomba ketahui bahwasanya go-kart yang kami sediakan adalah go-kart rental. Tentunya berbeda dengan jenis go-kart yang dikhususkan untuk balapan. Sehingga perlombaan kali ini bertemakan fun race. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Kali ini ternyata kita dapat slot balapan yang paling pertama, jadi tracknya masih lumayan cukup basah walaupun ternyata nggak terlalu licin. Nah, seperti biasa, kalau balap di tempat go-kart rental untuk nomor startnya diundi menggunakan bola. Tapi karena kita terlalu lama siap-siap, jadinya yang lain sudah ngambil nomor duluan dan kita harus pasrah bakal dapat nomor berapa nih. Tapi alhamdulillahnya kita dapat nomor 1 dan start di posisi nomor 1 juga guys. Dan ternyata go-kart yang bakal kita pakai ada posisi paling belakang, jadi kita harus samperin ke sana. Dan sekarang kita lagi dikasih tahu posisi startnya bakal di mana. Untuk posisi 1 bakal start di posisi paling kanan, nomor 2 di tengah-tengah, dan nomor 3 di paling kiri. Dan untuk jaga-jaga aja kita coba minta tolong tanyain apakah kamera kita udah nyala atau belum, dan alhamdulillah ternyata udah nyala juga. Seperti biasa kalau kita balapannya go-kart rental, go-kartnya kan berbeda-beda, jadi kita harus cek terus posisi duduk kita apakah sudah enak atau belum. Kalau sudah enak bisa langsung gaspol. Untuk persiapan balapannya kita hanya dikasih 1 putaran untuk langsung berbaris di garis start, jadi kita harus memanfaatkan 1 lap ini sebaik-baiknya untuk mengetahui gimana kondisi tracknya saat ini. Dan karena balapannya di malam hari dan penerangan yang terbatas, mohon maaf mungkin ada beberapa frame yang terlalu gelap. Dan ternyata untuk malam ini tracknya cukup simpel ya guys. Biasanya kalau siang hari akan ada beberapa tikungan, namun mungkin karena sekarang habis hujan, jadinya ada beberapa tikungan yang ditiadakan. Dan sekarang posisi startnya lagi diatur agar menjadi se-fair mungkin. Dan juga ada sesi foto. Dan merah, kuning, hijau, go. Kita dapat start yang lumayan bagus, yang maju di depan, dan dia hopping the inside. Jangan hati-hati ngerem di sini karena licin. Dan ya, satu yang cukup baik. Namun ternyata kita di dash bomb cukup keras. Jadinya kita melintir di tikungan pertama, dan lawan kita sudah cukup jauh posisinya di depan, tapi beruntungnya ternyata ada red flag, dan ya kita beruntung bisa dapat restart. Dan sedikit kelupaan, untuk balapan kali ini setiap balapannya ada 3 pembalap dan
diambil hanya pembalap yang finish di urutan pertama untuk lolos ke babak selanjutnya. Jadi jika kalian finish posisi kedua itu akan fix bakal gagal. Dan sekarang kita akan melakukan restart balapan kita, kembali ke posisi start untuk go-kart nomor 1 di bagian paling kanan. Dan rival kita akan diberikan peringatan karena tadi dive-nya terlalu kencang. Dan melihat kondisi trek yang cukup simpel seperti ini, sepertinya overtake bakal susah. Jadinya kita harus kabur dari pembalap-pembalap yang di belakang. Saatnya kita siap-siap kembali untuk restart. Lampu merah nyala, kuning, dan go. Startnya tidak sebagus yang pertama tadi, tapi kita masih beruntung berada di posisi inside, jadi kita bisa mendapatkan racing line kita dan langsung defensif di sini agar nggak kena dive bomb lagi. Dan mungkin jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya, kita langsung defend aja, jadi tidak ada kesempatan membantu di belakang untuk dive bomb. Stay inside untuk kali ini dan memastikan lagi apakah sudah dekat atau belum. Apakah kalau kita sudah jauh, jadi kita bisa kembali ke racing line yang paling ideal. Dan tinggal test lap. Balapannya cukup pendek karena satu lap sekitar di 10 detikan. Dan ya, kita memastikan untuk lolos ke babak berikutnya. Kita konfirmasi dulu nama kita siapa dan akan dicatat oleh panitia bakal masuk ke bracket yang mana berikutnya. Dan untuk saat ini kita cukup menunggu dulu apakah dan melihat balapan-balapan yang lain setelah balapan kita dan menunggu giliran kita berikutnya. Dan untuk area menunggunya dan santai-santai cukup luas ya, ada tersedia toilet laki-laki perempuan yang terpisah dan musola juga, jadi kalian tenang aja. Untuk toilet dan sholat aman di sini. Dan untuk menonton pun juga ada tribun kecil-kecilan di posisi kanan gunain kontainer, dan juga di pinggir-pinggir sirkuit juga disediakan tempat duduk dan meja misalnya kalau kalian ingin menonton. Jadi untuk tempat menonton lumayan luas ya guys. Kemudian buat quiz siapa aja yang akan disebut di. Jadi secara simpelnya balapan kali ini kuncinya ada di posisi start dan defense karena sangat sulit untuk menyusul karena track yang simple dan nggak ada lokasi overtaking spot yang proper. Jadinya kita harus bisa menyusul pada saat start dan setelahnya tidak melakukan kesalahan sama sekali sehingga bisa mengamankan posisi pertama. Dan ini ada sedikit kejadian lucu karena tadi ada jump start sampai go-kartnya harus ditarik mundur dengan cukup kuat. Merah, kuning, and go. Sekarang mereka berhasil melaju tanpa jump start. Apabila pace pembalap mirip-mirip mungkin akan sangat sulit untuk menyusul pembalap di depannya ya, karena nggak ada overtaking spot yang proper. Namun
namun apabila mungkin ada perbedaan pace yang cukup signifikan, masih bisa ada harapan untuk menyusul. Namun ya apabila skillnya dan kecepatannya cukup sama, maka akan cukup sulit. Skip ke next berikutnya agak berbeda. Untuk kali ini kita ketemu salah satu pembalap yang sudah cukup berpengalaman di go-kart rental, yaitu Om Fahmi yang menggunakan jaket hitam di kiri. Jadi mungkin balapan kali ini akan lebih sulit ya. Dan seperti biasa yang lain sudah mengambil nomor go-kart mereka, dan kita hanya pasrah akan mendapat go-kart nomor berapa. Dan beruntungnya kita dapat nomor 1 lagi dan bakal dapat start kanan lagi. Go-kart nomor 1 dan harapannya go-kartnya akan sama, namun ternyata ada perbedaan dari go-kart yang sebelumnya. Bangkunya agak sedikit goyang yang ini, jadi mungkin karakternya akan agak berbeda dari go-kart sebelumnya. Boleh bantalannya kayaknya dinaikin, aman nggak? Jadi sekilas info untuk balap go-kart di go-kart rental itu kadang ada bantal yang dikasih untuk para pembalap. Misalnya kalau kalian terlalu jauh, posisi duduknya akan diganjel dengan bantal, dan mungkin kalau terlalu dekat bantalnya bisa diangkat, guys. Dan ternyata go-kart kali ini sangat berbeda ya guys dengan go-kart sebelumnya. Jadinya mungkin balapan kali ini akan lebih sulit dari balapan sebelumnya, dan terlebih lagi kita balapan bareng Om Fahmi yang lumayan berpengalaman dengan go-kart rental. Ya, persiapan sebelum start, menunggu pembalap yang lain, dan juga foto-foto dulu, dan juga berdoa semoga dilancarkan. Lampu merah nyala, kuning, dan go! Pembalap paling kiri jump start dan lumayan jauh advantage-nya, dan mobil kita sangat-sangat understeer dan switch back oleh Om Fahmi, dan untungnya balapan akan di restart. Kembali ke posisi pertama. Memang pengalaman tidak berbohong ya. Dari start tadi kita belajar kalau Om Fahmi yang cukup berpengalaman sangat cepat mengambil kesempatan saat kita understeer di tikungan pertama. Lampu merah dinyalakan, lampu kuning, dan go! Startnya sama dengan Om Fahmi side by side, tapi kita harus menjaga sisi dalam, dan perfect masih di posisi pertama, dan kembali defensif lagi di tikungan berikutnya agar kita keadaan defense dari sisi dalam. Tetap ambil defensive line di tikungan berikutnya untuk berjaga-jaga apakah akan ada yang dive bomb. Kita pastikan dulu apakah posisi go-kart di belakang sudah menjauh atau belum. Sepertinya sudah mulai aman, kita ngambil line normal, dan saatnya kita time attack sendiri dan menjauh dari go-kart yang di belakang. Kondisi track sudah mulai agak kering ya, jadi kita bisa push go-kart full, dan ya that's all untuk race kedua kita. Beruntung karena tadi ada yang jump start, dan akhirnya kita berhasil masuk semifinal. Dan ternyata kita bertemu dengan teman lama kita guys. Ini adalah Kresna Agusta. Dia adalah salah satu alumni GT Academy tahun 2015 dan salah satu yang termuda juga yang lolos mewakili Indonesia di Silverstone tahun 2015.
kebetulan kita berada di bracket yang sama, jadi setelah gue race tadi, dia langsung race juga. Dan langsung aja dia ternyata lolos juga, dan kita langsung briefing untuk semifinal. Jadi di semifinal ini agak sedikit berbeda. Pembalap yang finish di urutan pertama akan langsung masuk final, dan pembalap kedua akan mendapat kesempatan untuk melakukan balapan lagi untuk memperebutkan posisi terakhir di final. Dan ya, kita kembali lagi menjadi yang terakhir untuk mengambil nomor go-kart. Dan yes, kita dapat go-kart nomor 1 lagi, guys. Kita mendapatkan go-kart nomor 1 lagi, namun ternyata go-kart yang ini berbeda, guys, dari go-kart yang kita balapan sebelumnya. Jadi mungkin karakter yang akan berbeda juga. Apakah dia akan menjadi oversteer atau understeer, kita nggak tahu. Untuk semifinal ini tentunya lawan yang lebih sulit, lebih kencang, jadi kita nggak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Dan beruntungnya kita berada di posisi start nomor 1, jadi kita bisa berusaha defense posisi 1 saat tikungan pertama, guys. Merah, kuning, dan go. Start yang quick event, dan tapi kita untung start nomor 1 bisa defend tikungan pertama, dan defending lagi takut ada yang dive bomb, tapi tetap mengambil agak tengah agar tidak ada yang bisa mengambil di dalam kita. Lihat belakang sedikit agar melihat apakah sudah ada gap yang cukup jauh sehingga kita bisa mengambil line ideal kita. Dan sebenarnya sudah cukup jauh, jadi kita fokus saja untuk mempertahankan posisi pertama dan tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Hampir aja kita menabrak ban yang sebelah kiri, dan yes, akhirnya kita masuk final, memastikan posisi pertama dan masuk final. Dan saya sedang ngajak salaman dulu. Tadi dia di posisi kedua, dan spoiler alert, dia berhasil menang di garis perebutan spot final terakhir, dan kita akan bertemu kembali di final. Kemudian jalan, ya, lap pertama baru kita itu. Oh, jadi pas sudah flying lap baru. Oke. Udah jauh Berarti ya. total 2 lap ya? 3. Oh, jadi Flying lapnya tetap 3. Nanti pokoknya sebelum Marsal di sini kibarin bendera finish, jangan kendorin gas ya. Oh. Tetap gas terus sampai Soeharto kibarin bendera finish. Oke. Dimengerti? Semoga beruntung. Satu kali kesempatan. Semoga beruntung. Silakan Dan ternyata ada format berbeda untuk final. Jadi di final ini kita nggak balapan, full time attack. Setiap pembalap punya 2 flying lap, dan ini adalah
time attack-nya Kresna terlihat sangat clean dan cepat, jadi mungkin akan sulit untuk mengalahkan timenya dia di time attack ini. Dan setelah Kresna tadi, sebelumnya sudah ada pembalap yang satu lagi, kalau nggak salah namanya William. Dan sekarang saatnya gue untuk melakukan time attack. Di time attack ini kita menggunakan go-kart yang sama, jadi mungkin akan lebih adil untuk semua pembalap yang ada di final. Jadi kita akan coba sesuatu yang agak unik. Kita mencoba apakah bisa mengambil line yang lebih lebar sehingga kecepatan kita akan lebih kencang saat melakukan M-Track. Ternyata enggak, ada pasir yang cukup banyak di sana, jadinya ban kita kotor sekarang. Ya, 3 lap untuk mencatat waktu, lampu kuning dan go. Untuk lap ini kita nggak perlu push terlalu banyak karena ultinya tidak berhitung. Kita coba apakah motornya enak atau enggak untuk berbelok, karakternya seperti apa. Dan ya, saat ini dimulai untuk lapanya dan nggak straight out di tikungan pertama. Auto design di lap ini, dan kita coba agak late untuk angkat totalnya, tapi menyenggol sedikit ban di sebelah kiri. Dan ya, semua pembalap sudah melakukan time attack-nya, jadi kita tinggal menunggu hasil dari time attack final ini. Dan langsung aja kita lihat hasilnya. Kresna menjadi yang tercepat dengan time 9,84, dan gue finish di posisi kedua dengan time 9,97, dan William finish di posisi ketiga. Dan kesimpulannya untuk Fun Race kali ini adalah balapannya lumayan seru karena bisa naik podium, walaupun untuk kesempatan racing actionnya kurang banyak ya, karena setiap race terdiri dari 5 lap dan untuk satu lapnya pun hanya membutuhkan waktu 10 detik. Jadinya total setiap race-nya pun hanya sekitar 1 menit. Dalam sisi penyelenggaraan acaranya pun dapat ditingkatkan lagi terkait efektivitas waktu kegiatannya. Dan untuk venue-nya menurut saya sudah sangat baik dengan tempat yang dapat menampung banyak orang. Jadi terima kasih untuk kalian yang telah menonton, dan see you on the next video. Bye bye.